Halo Scorpio, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo, masih di bulan Februari. Kita masih bicara tentang cinta. Di sini aku mau reading tentang true love, tentang cinta sejatimu yang akan datang di tahun 2025 ya. Kita masih punya 10 bulan, masih ada kemungkinan untuk kalian yang masih belum berpasangan bertemu dengan cinta sejati, atau mungkin kalian yang saat ini berpasangan bisa jadi itu adalah cinta sejati kalian. Oke, ini hanyalah general reading, energi banyak orang, jadi tidak bisa resonate, tidak bisa cocok buat semuanya. Ambil saja pesan baiknya, buang pesan buruknya, dan energinya juga bisa vice versa ya teman-teman. Bisa kebolak-balik sama seseorang yang kalian pikirkan, seseorang yang ada di hati kalian, seseorang yang saat ini bersama dengan teman-teman semua. Dan ini hanya prediksi, ini hanya fun reading, jadi nggak usah dibawa baper, nggak usah dibawa terlalu serius banget. Bijak-bijak saja menyikapinya ya. Kalau memang ada yang cocok, sesuai, dan itu sesuatu yang baik, diambil. Tapi kalau memang itu tidak sesuai, ya sudah, abaikan. Dan kalau memang ini benar-benar bukan energi kalian, tinggalkan readingan ini ya. Nggak usah berkomentar yang nggak enak atau apapun itu, karena bisa jadi memang energi kalian tidak ada di sini. Oke, Scorpio? Kartunya sudah aku shuffle seperti biasa. Kita mau lihat yang pertama seperti apa gambarannya cinta sejati yang akan datang kepada kamu. Di sini kamu ada Temperance. Kemudian di sini kamu ada Queen of Cups. Lalu ada Knight of Cups. Kemudian ada Four of Swords. Scorpio, aku melihatnya adalah para Scorpio ini kan menurut aku dan ada beberapa juga yang bisa merasakan Scorpio itu hampir mirip juga dengan Taurus gitu ya. Mereka itu memiliki intuisi peka batinnya gitu ya. Jadi seringkali beberapa Scorpio dianugerahi dengan intuisi yang kuat, kata hati yang kuat, seperti itu ya. Bisa jadi untuk kalian yang banyak, apalagi kalian memiliki energi atau keturunan seperti itu akan semakin memperkuat kalian ya. Jadi di sini dengan adanya Temperance, memang aku melihat kehidupan kalian itu cukup harmoni, cukup selaras gitu. Kalian menyatukan diri kalian dengan semesta, jasmani rohani kalian itu tuh stabil gitu, selaras perjalanan kalian. Dan sepertinya orang yang akan bertemu dengan kalian pun seseorang yang seperti itu ya. Banyak kan mereka juga sudah tidak lagi uh, apa ya, ibaratnya udah nggak ngoyo gitu dalam hidupnya, bahwa hidup ini tuh harus seimbang-seimbang saja gitu. Sepanjang hidup ini memang sudah tercukupi, mampu hal-hal yang wajib itu bisa diselesaikan, kemudian hubungan dengan sesama itu baik, hubungan dengan semesta itu baik, hubungan dengan Tuhan itu baik gitu ya. Kehidupannya itu selaras, maka dia ini merasa ya sudah, itu sudah cukup buat dia gitu. Dan sepertinya orang seperti inilah yang akan bertemu dengan Scorpio, karena Scorpio lebih kurang juga seperti itu gitu. Pada saat bertemu dengan seseorang ini, Scorpio itu sudah memiliki keselarasan hidup yang sangat baik gitu ya, aku melihatnya. Kemudian di sini ada Queen of Cups ya. Memang di sini kelihatan banget bahwa intuisi kalian itu kuat banget di sini ya. Jadi kalian itu bisa merasakan, kalian tuh peka gitu. Pada sekeliling kalian tuh kalian peka apa yang terjadi, seseorang ini memiliki aura gimana, terus ketika suasana itu menjadi seperti apa yang harus kalian lakukan ketika suasananya begini gitu. Kamu tuh bisa banget menyesuaikan diri, kamu tuh fleksibel gitu. Dan kalian itu orang-orang yang memiliki ketulusan, memiliki kasih sayang yang sangat luar biasa, penuh cinta kasih gitu. Dan kamu akan bertemu juga dengan orang yang seperti ini gitu, Scorpio. Jadi memang kadang-kadang semesta itu memang akan mempertemukan kita itu dengan seseorang yang setipe, yang satu aura, yang satu vibrasi ya sama kita. Makanya di sini juga uh, kamu juga akan dipertemukan dengan orang yang serupa dengan diri kamu seperti ini gitu ya. Balik lagi di sini masih tetap ada Knight of Cups ya. Semua itu berbicara tentang emosi, berbicara tentang perasaan, berbicara tentang cinta kasih, menyayangi, melindungi. Aku melihatnya adalah lebih ke divine feminine ya.
di mana kamu orang-orang yang mengutamakan hal-hal tersebut. Ya walaupun memang tetap ada lah logika, divine maskulinnya juga ada, tetapi divine femininnya aku lihat di sini kalian itu memang sangat kuat, dan kalian juga akan dipertemukan dengan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang penuh kasih sayang, orang-orang yang peduli, orang-orang yang uh, empati gitu, yang mau melihat, mau mendengarkan, mau ikut merasakan seperti itu ya, apa yang terjadi dengan orang-orang di sekitarnya, baik itu di pekerjaannya, di keluarganya, ke pasangannya, ke siapapun itu. Scorpio itu mengutamakan hati dan perasaannya. Nah, kadang-kadang saking Scorpio ini menjaga perasaan orang lain, banyak yang dipendam oleh Scorpio gitu ya, banyak yang nggak dikeluarkan saking aduh nanti dia menyakiti hati seseorang nih, aduh nggak enak nih nanti dia begini gitu ya. Jadi seringkali itu kalian terlalu menjaga hal tersebut gitu, padahal kalian tuh pengen banget ngeluarin unek-unek tersebut. Itu yang kadang-kadang membuat Scorpio itu nggak berani banyak bicara atau kurang berani mengungkapkan perasaannya karena takut menyakiti orang lain kayak begitu ya. Dan inilah yang kamu akan dipertemukan dengan orang seperti ini gitu dalam nanti ketika cinta sejati kamu itu datang gitu ya. Jadi kalian bisa sama-sama saling terhubung karena memiliki emosi yang kuat, memiliki passion yang kuat, memiliki minat yang kuat yang sama gitu semuanya. Kemudian di sini ada Four of Swords, ada 4 pedang ya. Di sini aku melihatnya bahwa kalian berdua itu nanti ketika bertemu, kalian itu yaitu tadi aku bilang udah selesai gitu dengan diri kalian sendiri yang kalau kerja tuh harus ngoyo banget, harus apa gitu ya. Emosi kalian yang ngoyo itu tuh udah turun gitu. Walaupun kalian masih muda gitu, kalian sudah menyadari tentang keselarasan bahwa hidup ini ya sudah, sepanjang apa-apa kewajiban itu sudah mencukupi, kalian selaraskan dengan semesta, selaraskan dengan orang-orang, dengan manusia gitu ya. Jadi hubungan kamu dengan manusia, dengan Tuhan itu tuh seimbang gitu aku melihatnya. Dan di sini juga setelah semua itu, di sini aku melihatnya ya kalian kehidupannya nanti itu akan tenang gitu ya. Kalian akan menikmati hidup ini baik-baik saja, saling support, apapun yang kalian usahakan, upayakan ya, misalnya yang satu lagi lemah, satu mendukung, yang satu lagi susah, yang satu menguatkan, seperti itu ya. Ketika sama-sama merasa lelah, ya udah ayo kita istirahat deh, kita have fun aja, misalnya seperti itu ya. Jadi kalian itu menikmati aja gitu, hidup ini menikmati, ikutin alur, tetap berusaha, tetapi juga menikmati hidup. Kan ada ya orang yang kerja keras banget sampai nggak bisa menikmati hidup, sampai me time aja nggak punya itu ya, ada ya orang seperti itu. Nah ini tidak terjadi pada kalian gitu Scorpio. Kalian berdua adalah orang yang mampu uh, mengatasi stres, kalian mampu mengatasi segala tekanan dalam hidup karena kalian juga saling support ya. Terus kemudian kalian juga tenang menghadapi segala sesuatunya sehingga kalian tuh mudah gitu keluar dari berbagai kesulitan, keluar dari berbagai tantangan. Itu kalian bisa keluar itu dengan jalan yang selalu ada jalan untuk kalian gitu. Jalan keluar itu selalu ada, selalu muncul gitu, selalu dibantu oleh semesta ya karena kedekatan kalian tersebut gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat kira-kira seperti apa orang yang akan datang dalam kehidupan kamu ini, apa aktivitas pekerjaannya ya. Oh iya, ini aku melihatnya juga bahwa seseorang yang akan datang kepada kamu itu juga orang yang ini ya, orangnya tuh tenang, terus kemudian dia itu mampu mengatasi segala persoalannya itu sendiri tanpa menyusahkan orang lain gitu ya. Terus kemudian dia itu orang yang memang bisa benar-benar bisa mengendalikan emosi, membuat keputusan yang bijak gitu ya, dan dia tuh terbuka buat semua orang ya. Jiwa murah hatinya itu kuat gitu. Jadi misalnya dia nggak punya bukan uang yang dia bantu, tetapi dia punyanya ilmu, dia kasih ilmu, dia punya pendapat, dia kasih pendapat, dia terbuka untuk semua orang yang meminta pertolongan kepada dia gitu ya.
dan dia tuh mampu menghadapi konflik tantangan. Serupa banget sama Scorpio kalau aku melihatnya sih di sini ya. Kemudian di sini untuk pekerjaan, aktivitasnya aku melihatnya bisa jadi ya dia berhubungan dengan spiritual ya. Apakah itu pemuka agama misalnya, apakah dia itu bergerak di yayasan-yayasan yang berkaitan dengan agama, pendidikan, misalnya kayak begitu, itu kuat banget sih di sini ya. Kemudian di sini juga dia sebagai tim SAR kayak begitu ya, yang dia itu banyak menyatu dengan alam, memberikan pertolongan, atau mungkin dia pecinta alam, yang hubungannya dengan alam kayak begitu ya. Terus kemudian di sini dia juga instruktur yoga, instruktur olahraga, instruktur meditasi. Kemudian seseorang yang memberikan keamanan, kenyamanan buat orang lain, misalnya dia adalah TNI, polisi gitu ya. Oke, aku rasa itu saja ya yang bisa aku berikan. Kemudian di sini kita mau lihat ya Scorpio. Kenapa seseorang ini jatuh cinta kepada kamu? Kenapa kamu begitu mempesona di matanya? Di sini ada oke. Oke, coba ya. Kalau dibaca di sini juga ada stability, harmoni, acceptance, ya. Sama, ada keharmonian, ada keselarasan di dalam hidup kamu sehingga kamu tuh kayak tektok banget sama orang ini gitu. Ya, kemudian ini ada libation, kemudian ada origin, lalu ada accident. Oke, tadi di oke sini udah ada ya, setuju. Di sini ada stability, harmoni, sama acceptance. Ya memang kamu tuh orangnya yang itu tadi udah selaras hidupnya, jadi kamu juga tenang, kalem, menghadapi segala sesuatunya itu nggak gerasa gerusu gitu ya, bahwa kamu percaya bahwa semua itu ada jalan keluarnya, kalau dengan pikiran tenang semua itu bisa diselesaikan ya, sehingga dia merasa kamu satu vibrasi dengan dia. Oke, seperti itu ya. Jadi sama memiliki keselarasan hidup yang seimbang, yang selaras gitu ya. Kemudian di sini ada libation, di sini ada libation itu adalah apa, persembahan ya. Jadi aku melihatnya adalah kamu aduh maaf ya teman-teman, aku lupa silent. Di sini ada libation, itu adalah berkaitan dengan, kalau aku lihat di sini, dengan kepercayaan, dengan iman kalian gitu ya. Jadi memang Scorpio itu orang yang penuh kasih sayang, baik kepada sesama, tetapi juga kepada semesta dan kepada Tuhan. Dia bisa melakukan itu dalam keselarasan, balik lagi keselarasan lagi gitu ya. Jadi dia selalu tidak lupa untuk menyempatkan dirinya dia untuk ibadah, untuk bermeditasi, untuk menyatu sejenak dengan semesta, menyatu dengan Tuhan, berbicara dengan semesta, berbicara dengan malaikat penjaganya, memohon perlindungannya, seperti itu ya. Sehingga itulah yang membuat kamu bercahaya gitu ya. Kamu itu terlihat memiliki wajah yang bersinar, hati yang bersih gitu, karena kedekatan kamu tersebut ya. Karena mungkin kamu juga memang udah berserah lah gitu hidupnya, itu akan terlihat, akan terasakan auranya. Kemudian di sini ada origin. Origin itu asli atau asal usul gitu ya. Jadi kartu ini melambangkan apa ya, kamu itu orang yang menghargai orang lain tanpa memandang derajat, suku, status ekonomi, status pendidikan, seperti itu ya. Jadi kamu itu menghargai setiap makhluk itu individual, per masing-masing orang itu kamu hargai sangat baik, siapapun dia. Misalnya kamu itu Scorpio seorang pimpinan perusahaan, atau kamu pengusaha yang sukses gitu, kamu itu nggak membedakan gitu. Kamu bergaul juga dengan orang-orang yang di sekitar kamu, karyawan kamu yang di bawah, dengan office boy, dengan mbak yang di rumah, itu kamu itu hubungannya itu baik-baik saja, nggak ada arogansi ya, kamu orangnya humble kayak begitu. Jadi kepribadian kamu di sini memang sangat baik di matanya dia gitu. Kemudian di sini ada accident, ada kecelakaan. Di sini kamu orang yang selalu waspada ya, kamu selalu berhati-hati, dan kamu itu
mengayomi, justru lebih mengayomi juga ke orang-orang sekitar. Kadang-kadang walaupun kamu juga sudah menjaga diri kamu, kadang-kadang kamu mengabaikan diri kamu, justru kamu lebih menjaga orang-orang di sekitar kamu. Bisa jadi kamu menjaga orang tua kamu, adik kakak kamu, sahabat-sahabat kamu itu dengan sangat luar biasa. Kamu akan bisa cepat gitu, misalnya kayak teman gitu minta tolong, tolong dong jemput gue nih, gue kemalaman atau gimana, gue nggak tahu nih arahnya, kamu pasti akan datang, ibaratnya kayak gitu ya. Kamu akan selalu menyingsingkan lengan tangan kamu untuk membantu orang lain, terlebih-lebih orang yang kamu sayangi, orang-orang yang ada di sekitar kamu gitu, Scorpio ya. Itu yang membuat kamu bersinar, itu yang membuat kamu mempesona di mata dia gitu, oke? Scorpio, sekarang kita mau lihat lagi, kira-kira apa yang harus kamu perhatikan. Mungkin ada yang harus kamu tingkatkan di sini agar cinta sejati itu segera datang kepada diri kamu. Di sini ada assistance dan spirit guide. OMG ya kan, balik lagi spirit guide lagi. Ini di sini ada karma, ada balance, ada justice, kemudian ada grow dan ada summer. Sebenarnya ini hanya pengulangan ya, karena tadi seperti aku bilang, beberapa dari Scorpio sebenarnya sudah ada keselarasan ya dengan Tuhan, dengan semesta, dengan spirit guide kalian ya. Sepertinya di sini hanya mengingatkan saja bahwa kamu jangan melupakan bahwa kamu selalu dijaga oleh spirit guide kamu, oleh malaikat penjaga kamu. Ketika Tuhan menurunkan kita ke bumi, Tuhan selalu menyertakan dua orang malaikat ya, ibu kita dan malaikat penjaga kita yang akan terus ada sampai kita nenek-nenek, kakek-kakek, sampai kita nanti itu terus menjaga kita. Jadi kamu punya asisten ya. Jadi jangan lupa untuk ketika kamu mengalami kesulitan, ketika kamu membutuhkan jawaban, bimbingan, panggil malaikat penjaga kamu untuk menolong kamu, untuk memberikan petunjuk, bimbingan ya. Maka dengarkan hati kamu, kamu akan mendapatkan jawaban tersebut gitu. Kemudian di sini ada karma, ada balance, ada justice ya. Kamu sepertinya memang di sini orang yang kehidupannya itu ya balik lagi keseimbangan ya. Kamu tuh seimbang, kamu itu adil. Jadi kalau aku melihat di sini tuh hanya pengulangan bahwa untuk supaya kamu jangan lupa ya. Hati-hati dengan karma ya. Jadi kalau misalnya kamu apapun yang kamu perbuat, apa yang kamu tanam itu pasti akan kamu tuai ya, Scorpio. Kemudian kamu juga diingatkan lagi untuk balance, untuk seimbang jasmani, rohani. Jangan lupa kamu untuk menjaga kesehatan kamu, jangan lupa untuk bergaul, bersosialisasi, bekerja keras boleh, tapi tetap membuka diri terhadap orang lain, sehingga kemungkinan untuk bertemu cinta sejati kamu, bertemu dengan orang yang mencintai kamu, bertemu dengan jodoh kamu, itu lebih terbuka lagi, seperti itu ya. Kemudian di sini ada justice ya. Kamu memang pada dasarnya kamu memang orang yang adil, tapi balik lagi ya, diingatkan lagi bahwa jangan lupa untuk tetap bersikap adil kepada siapapun gitu ya, Scorpio. Kemudian di sini juga ada grow sama ada summer ya. Jangan lupa juga kamu untuk terus bertumbuh ya. Jadi pengembangan diri itu perlu, Scorpio. Jadi kamu jangan hanya memikirkan orang lain. Misalnya kamu bekerja keras misalnya untuk membiayai adik kamu sekolah, tapi kamu mengabaikan diri kamu, padahal kamu sebenarnya juga perlu nih untuk mengembangkan diri, untuk usaha kamu, untuk pekerjaan kamu. Kamu tuh perlu untuk misalnya harus kursus apa seperti itu ya. Jadi itu jangan kamu abaikan juga gitu, Scorpio. Kamu diminta, mungkin bisa jadi ketika kamu menambah keterampilan, mengambil kursus, kemudian atau kamu bersekolah lagi untuk pengembangan diri kamu, untuk mengembangkan karir, usaha kamu, di sana kamu akan bertemu seseorang yang akan menjadi cinta sejati kamu. Gitu ya, Scorpio. Oke, Scorpio. Ini saking bagusnya kamu ya kartunya, jadi aku kayak nggak bisa speechless gitu mau ngomong apa lagi, karena aku memang nggak mau berbicara tentang hal-hal yang negatif ya teman-teman, karena seseorang yang menjadi cinta sejati kalian pun itu kan pasti dua sisi ya, positif dan negatif, tapi aku lebih baik menceritakan positifnya aja ya, karena kalau negatifnya itu nanti kalian akan kepikiran terus ya, lebih baik yang kepikirannya yang baik-baik saja gitu ya.
Jadi jangan lupa ya Scorpio, fokus pada pertumbuhan dan perkembangan diri kamu sendiri ya. Terus kemudian dengan kamu bertumbuh, dengan kamu berkembang, kamu akan bisa lebih banyak lagi membantu orang, bisa lebih banyak lagi bertemu orang, dan kamu bisa lebih bijak. Ya, kemudian ketika kamu misalnya menemukan suatu kesulitan, menemukan suatu masalah, jangan ragu-ragu juga kamu untuk meminta bantuan. Bagaimanapun kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan ya Scorpio. Jangan ragu-ragu, memang bisa jadi kita mampu, tapi kadang-kadang kita lelah dengan pekerjaan, dengan banyaknya permasalahan gitu ya. Tidak ada salahnya kita meminta pendapat orang lain, apakah itu sahabat, orang tua, kakak, adik, seperti itu ya. Seseorang yang kalian percayai gitu. Oke, kemudian kita mau lihat yang selanjutnya ya, Scorpio. Di sini ada pesan dan nasihat cinta apa untuk kamu dari Oracle Cinta ya, Enlightenment. Dan enlightenment ini adalah pencerahan. Kemudian di sini ada intense. Oke. Sekarang kita mau lihat pencerahan ya. Aku melihatnya pencerahan di sini adalah jadi semesta atau ilahi itu akan memberikan suatu tanda kepada kamu ketika kamu menemukan seseorang yang memang seseorang ini cocok, memang orang ini sesuai untuk kamu. Jadi semesta akan mengirimkan sinyal-sinyal ini yang melalui kesadaran kamu, intuisi kamu. Ya, jadi kamu harus bisa memahami apa yang dikatakan isi hati kamu dan terus satukan diri kamu dengan semesta, satukan diri kamu dengan Tuhan ya, supaya selalu ada pencerahan, supaya ada hubungan baik kamu dengan semesta gitu ya. Dan kamu harus mempercayai hal ini ya, percaya bahwa akan ada tiba waktu yang tepat Tuhan atau semesta itu akan mengirimkan seseorang untuk kamu. Dan pasti seseorang ini bukan seseorang yang tepat ya buat kamu. Jadi jangan takut ketika kamu menyadari kok tiba-tiba ada seseorang yang kok mirip aku ya dia ya gitu ya. Bisa jadi memang itu adalah dikirimkan Tuhan untuk kamu gitu ya Scorpio. Kemudian di sini ada intense. Aku melihatnya adalah kamu harus kamu orangnya tuh kan intens gitu ya. Orangnya itu perasaannya kuat, kemudian kamu itu orang yang siap menghadapi kondisi apapun, itu kamu itu mampu gitu. Jadi apapun tantangan itu kamu mampu, dan kamu itu stabil, intens itu stabil gitu ya, nggak goyah gitu, nggak gampang, kamu tuh jalannya itu nggak gampang tergoda gitu ya, karena sudah ada keselarasan itu tadi ya. Jadi kamu berusaha menghadapi perasaan, atau ketika terjadi nanti ada hubungan kamu dengan seseorang yang itu adalah cinta sejati kamu, apapun tantangan yang dihadapi nanti gitu ya, kamu akan mampu menghadapinya dan kamu akan bisa melewatinya. Aku melihatnya sih begitu ya. Kamu orang yang bisa menghadapi segala persoalan, segala tantangan yang baik, terlebih-lebih itu adalah hubungan cinta kamu gitu ya, Scorpio. Ya, jadi kamu akan dipertemukan dengan seseorang, dengan cinta sejati kamu oleh ilahi, oleh semesta, melalui kata hati kamu akan menyadarinya bahwa seseorang ini adalah dikirim Tuhan untuk kamu. Kemudian kamu juga diminta untuk memiliki kesadaran penuh dan mempercayai bahwa hubungan ini akan kuat dan tahan lama, bisa membawa kebahagiaan buat kamu, dan kamu juga memiliki perasaan yang intens ya, yang stabil, intens, yang bisa meningkat, memiliki minat yang sama dengan orang ini, sehingga hubungan cinta ini bisa saling support, saling percaya, dan hubungan ini pun akan berjalan sangat baik untuk kalian berdua gitu ya. Sekarang kita mau lihat ya, Scorpio, ketika kamu sudah siap menerima cinta sejati ini, kira-kira kapan cinta sejati ini akan mendatangi kamu? Bulan Juli, bulan Juni, dan November.
Oke, sekarang kita mau lihat dari zodiaknya ya, seseorang yang cinta sejati Scorpio. Cinta sejati Scorpio. Aku mau ambil 9 saja. Di sini ada Cancer, kemudian ada Virgo, ada Aquarius, ada Aries, ada Taurus, ada Capricorn, kemudian ada Scorpio juga, ada Leo, dan yang terakhir ada Pisces. Oke Scorpio, ini saja yang aku punya untuk True Love kamu. Semoga bisa menghibur. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Sehat selalu Scorpio. Terima kasih. Salam.